Shalom semuanya. Shalom aleihim. Berkat Tuhan turun atas saudara. Berkat Tuhan tercurah atas saudara yang mendengar pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara sekarang sedang mendengar kebenaran ini, saya ingin beritahu bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah ketika saudara berada dalam perlindungan, naungan, kasih setia, berkat rahmat limpah yang Allah curahkan kepada saudara sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang anatomi spirit. Memang harus diakui bahwa anatomi spirit ini adalah jarang terdengar di telinga kita. Di mimbar-mimbar gereja tidak disampaikan, di pendalaman Alkitab juga tidak disampaikan. Para teolog-teolog, dosen-dosen di sana tidak menyinggung tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara soal anatomi spirit. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada saudara, semua ajaran kebenaran firman Tuhan yang disampaikan para pendeta, guru di SD, SMP, SMA, di mahasiswa perguruan tinggi oleh para dosen, saya ingin beritahu, semua disampaikan bukan untuk sekedar konsumsi pola pikir, tetapi semua kebenaran firman Tuhan disampaikan untuk membangun sebuah kehidupan rohani. Kehidupan yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kebenaran anatomi spirit ini mengingatkan kepada kita bahwa selain tubuh fisik kita, di balik anatomi tubuh kita itu ada yang namanya anatomi spirit kita. Dan itu sebuah realitas. Semua pendeta yang berkhotbah itu sebenarnya membangun anatomi spirit. Dan Yesus hadir di dunia ini ingin mengungkapkan. Yesus hadir di dunia ini ingin mengingatkan kembali bahwa di balik mata kita ini ada mata rohani. Alkitab jelas mengatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, ya, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Memang Yesus berkata, kata-kata ini orang-orang teologi bilang kata-kata majas, kiasan. Apakah Yesus memberikan kiasan yang sia-sia, yang percuma? Apakah Yesus sedang berbicara hal yang sekedar iseng aja? Tentu tidak. Yesus ingin mengatakan bahwa tubuhmu itu ada tubuh esensi, ada tubuh rohani. Tubuh rohani itu mengatakan bahwa itu juga bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu di dunia spiritual. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudaraku, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dan dengar. Kekristenan itu mengajarkan untuk melihat apa yang mata tidak lihat, mendengar apa yang telinga tidak dengar. Hal-hal yang Yesus ungkapkan, hal-hal yang nuansanya spiritual banget. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah, Yesus tidak akan pernah memberitakan sesuatu tuh yang sia-sia. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu kisah tentang bagaimana orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dan Lazarus itu ada percakapan. Orang kaya itu masih kenal bentuknya Lazarus, sementara Lazarus masih kenal orang kaya yang di neraka itu. Apakah mereka sedang menggunakan bentuk physically? No. Fisiknya dikubur. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang kaya itu juga mati karena dikubur. Mereka sedang memandangnya tidak dalam bentuk physically. Ingat, tidak dalam bentuk physically. Bukan dalam bentuk tubuh jasmani. Mereka berada di dalam anatomi spirit mereka. Satu di neraka, satu di surga. Sedang ada percakapan, ada komunikasi, tapi no transportasi. Wah, kalau ada transportasi enak sekali. Kepanasan di neraka,
gua mau ngadem dulu di surga. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Sekali neraka selamanya, sekali surga selamanya. Saya tidak pernah percaya orang di surga terus dihakimi, terus dibuang ke neraka. Orang neraka nggak taunya orang bener, terus masuk surga. Nggak mungkin ada cerita begitu. Allah tidak pernah salah. Allah itu super mega digital. Jadi itu bentuk anatomi spirit, bukan bentuk fisikalinya. Kalau bentuk fisikalinya, saudara yang di dalam Tuhan, roh kita dicabut, fisik kita itu sampai ke tanah, di tanah. Berapa lama? Apa sih masih ada? Yang ada itu rambut, tulang, ya, gigi, sama, masih utuh. Saudara tahu, mengapa saya tahu itu? Karena saya pernah punya kenakalan suka bongkar kuburan. Saya lihat kalau udah ada kuburan amblong itu bahasa Jawa, amblong itu turun begitu, saya gangsir. Orang Jawa bilang itu gangsir, dibuka. Ya, mudah-mudahan menemukan harta karun di situ. Tapi rupanya banyak enggak. Jadi sia-sia loh kalau orang memasukkan emasnya, duitnya di peti mati, itu sia-sia, itu sia-sia. Dimakan belatung di situ. Orang percaya mati ditaruh sendal jepit lah, ditaruh baju-baju untuk bekal di sana. Bagaimana bisa bekal di sana? Taruh piringnya lah. Nanti untuk makan di sana. Yang jual nasi uduk ya siapa? Saya pernah ribut sama jemaat. Sudah, dalam nama Yesus, aku hamba Allah, menutup peti mati ini. Enciknya bilang, Pak Pendeta jangan. Tunggu sebentar. Saya baru kirim pembantu, Pak Pendeta. Untuk apa, Cik? Sendal jepitnya. Nggak perlu sendal jepit. Tuhan, Ciknya marah. Pak Pendeta harus bertanggung jawab. Kalau adik saya di sana ciaka, lo tahu ciaka dari siapa? Yesus menyediakan rumah. Rumah aja disediakan, apalagi sendal jepit. Mikir. Ditaruh mobil-mobilan di situ. Yang jual bensinnya siapa? Saya ingin sampaikan sesuatu kepada saudara dan dengar ya. Tubuh fisik tidak ada artinya sesudah kematian. Nggak ada. Sangat nggak ada. Paulus mengatakan ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibagikan adalah tubuh rohaniah. Dan kebenaran ini sangat penting, harus kita pahami. Ya. Harus kita mengerti. Paulus mengatakan juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah, telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu 2 Korintus 5 ayat 1. Jadi Paulus tidak sedang berbicara untuk tubuh jasmani, rumah jasmani, tetapi rumah rohani, artinya anatomi spiritnya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, harus kita pahami, orang-orang dunia mengatakan, para antropolog, antropologi non-Kristen mengatakan, manusia pada dasarnya adalah roh, dan tubuh fisiknya merupakan hal yang dianggap, ya, merupakan hal yang asing bagi natur sejatinya. Jadi manusia itu makhluk roh. Sementara tubuh adalah makhluk asing. Bahkan tubuh ini sering merusak, sering menghancurkan, sering membuat tubuh rohaninya, anatomi spiritnya terluka. Seringkali begitu. Tapi mau dikata apa? Itu memang kebenaran. Plato mengatakan bahwa tubuh rohani, anatomi spirit itu adalah percikan ilahi. Plato tidak memahami bahwa
Yesus Kristus nanti hadir, berbicara, memberikan hidup, tentang hidup yang zoe, atau roh yang nesama, bukan spirit, yang nefes atau ruah. Nanti kita bahas nantinya. Kita berbicara di awal kebenaran ini, bahwa ada tubuh yang namanya tubuh jasmani, ada yang namanya tubuh rohani. Dan para rahib-rahib Buddha mengatakan bahwa manusia itu memiliki mata ketiga. Mata ketiga. Kalau kita baca buku T. Lobsang Rampa, saya membaca buku itu, dan saya memahami betapa spiritualitas mereka, spiritualitas yang di atas rata-rata. Untuk mencari kebenaran perlu berjalan berkilo-kilo. Wah, puji Tuhan, kita nggak usah berkilo-kilo, kebenaran di tangan. Bukan hanya di tangan, di buku, di iPad, iPhone, Android. Di mana kita dapat menjumpai firman Tuhan. Begitu mudahnya. Saking begitu mudahnya kita menganggap sepele banget. Sementara mereka berjuang, berbulan-bulan berjalan. Hanya mencari guru spiritual. Ada sekitar kanan kiri saudara ada banyak pendeta. Saking begitu berceceran di mana-mana tuh pendeta, malah nggak dianggap loh. Kalau mereka, waduh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjumpai satu pendeta Buddha aja itu susah. Mereka punya jam doa yang luar biasa. Mereka harus bersemedi dengan tidak bergerak untuk membangun anatomi spiritnya. Dia berdiam diri begini. Dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu pun tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak sama sekali. Kadang-kadang ada anak kecil nakal, dia lemparin itu batu. Ketika dilemparin itu batu, dia berdarah. Dia tidak ngelap begini. Dia diem aja. Nanti ada bahasanya pekerja yang lain membersihkan. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin beritahu sesuatu ya. Mereka benar-benar berusaha mencari hal yang spiritual. Walaupun dengan ritual-ritual yang begitu ketat. Tapi ritual-ritual yang ketat benar nggak membangun anatomi spirit kita menurut standarnya Kristus Yesus. Sampai mereka, saudaraku, guru-guru yang hebat itu ya, mati dalam sekian detik, dia tahu. Dia kumpulkan, jangan pergi. Peganglah tanganku, aku akan pergi ke dalam keabadian. Peganglah tanganku, aku akan pergi untuk selama-lamanya tidak menjumpai engkau. Dia pegang tangan dan dia mati. Dan itu saudara yang kekasih dalam kekristenan sangat jarang dipahami. Yesus Kristus detik-detik terakhir mau wafat, dia tahu 0, sekian detik loh. Kepadamu kuserahkan rohku. Sudah genap, kuserahkan rohku. Mengapa? Anatomi spiritnya sempurna. Paulus mengatakan di hari-hari terakhirnya, aku telah mengakhiri pertandingan terakhir. Dan aku menang. Saudaraku yang kekasih, mengapa orang-orang bisa seperti itu? Karena anatomi spiritnya hidup. Bagaimana kita membangun anatomi spirit kita? Tentu tidak mudah. Ada orang bilang anatomi spirit itu indera keenam. Indera keenam itu orang yang seringkali berkata orang yang punya indera keenam itu adalah orang-orang pinter. Orang pinter itu konotasinya sudah buruk. Padahal indera keenam itu sesuatu yang bagus kalau dipahami secara kebenaran. Itu orang udah mengkriminalisasi dunia supranatural. Dukun. Belum tentu. Saudara ketemu Tuhan saja, Tuhan yang gaib. Tuhan yang adikodrati. Supra bahasa Latin berarti dunia yang di atas. Dunia sebelumnya, dunia diciptakan itu ya supra. Supranatural.
Orang berkatanya supernatural, supranatural dari bahasa Latin. Jadi kekristenan itu ujung-ujungnya itu kembali ke dunia supranatural yang nanti kita belajar Yesus membawanya namanya kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Jadi ketika Yesus berbicara tanganmu, matamu, cungkil, buang, potong, Yesus tidak hanya sekedar berbicara kata-kata sia-sia. Ketika Paulus berkata ada tubuh jasmani, tubuh rohani, Paulus tidak sedang berkata hal-hal yang tidak ada artinya remeh-temeh. Jadi saudaraku, ada banyak orang memahami hal-hal seperti ini jadinya buruk. Pendeta setengah dukun. Pendeta itu ujungnya kemana sih? Ujungnya kan ke surga. Hal yang supranatural kan? Supranatural tidak harus selalu setan. Walaupun penghuninya di sana salah satunya ya Holy Spirit, satu lagi unclean spirit. Tapi mengembangkan penglihatan mata ini, mata rohani ini adalah penting. Mata rohani ini kita bisa terang benderang, bisa melihat kemuliaan surga. Lihat panggilan Yesaya, panggilan Yeskiel. Lihat Daniel, bagaimana bisa melihat tentang surga dengan segala kemuliaannya. Itu pengalaman adikodrati loh. Yohanes melihat surga sedemikian rupa di Pulau Patmos. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Elisa matanya melihat penjagaan Tuhan. Dia berkata bahwa kepada bujangnya, lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus diakui bahwa selain mata jasmani ini ada mata rohani yang bisa melihat kemuliaan, keagungan surga. Seringkali mata kita ini tidak melihat pemeliharaan, tidak melihat perlindungan, tidak melihat kasih setia Tuhan. Sehingga kita takut, kita khawatir, kita gelisah. Pandemi di mana-mana. Orang yang terpapar semakin banyak. Takut nggak? Takut. Itu manusiawi. Tetapi kalau sampai ketakutan, itu tenggelam, ketakutan itu yang salah. Apa yang kucemaskan, itulah yang mengejar aku, itu kata Ayub. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah kebenaran, maka pertama-tama kita harus menyadari bahwa Tuhan harus menyatakan dulu kepada kita. Tuhan kembali memberikan kepada kita tentang kehidupan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Adam dan Hawa, kita tahu yang pertama, dia hidup di dalam kesempurnaan secara fisik. Anatomi daripada Adam dan Hawa adalah anatomi yang segambar dan serupa Allah. Tentu itu sempurna. Sehingga Allah berjalan-jalan. Allah bisa berbicara, Allah bisa berkata-kata, Allah bisa melakukan segala percakapan dengan Adam dan Hawa dalam fisik secara spiritnya, anatomi spiritnya maksud saya. Memang diciptakan secara fisik ya, tapi berapa persen dengan fisik rohaninya lebih kuatan mana? Tentu lebih kuat daripada anatomi spiritnya. Dia masih sempurna serupa segambar Allah. Serupa segambar, demutstelem. Itu seperti fotokopinya. Anatomi spiritnya itu adalah kekuatan, karakter, kemampuan, kuasa yang Allah miliki
itu hampir dicurahkan kepada Adam dan Hawa. Maka Adam dan Hawa bisa memberi nama semua binatang, bisa memelihara taman. Taman itu saudara, jangan pikir seperti Taman Monas, Taman Mini. Itu dunia pada waktu itu. Dan Adam dan Hawa bisa menjaga, merawat. Dalam satu tulisan saya pernah baca, cuma saya lupa menyampaikan sumbernya. Manusia sebelum jatuh dalam dosa itu disinyalir punya 260 indera jasmani, 260 indera. Ada 365 cakra. Cakra itu anatomi spiritnya. Cakra sekarang dikembangkan, tinggal 7, tubuh tinggal 5 fisik. Tidak mungkin Adam dan Hawa memberikan nama-nama binatang itu dengan 5 indera. Nggak mungkin. Adam nggak mungkin duduk di Taman Eden terus ikan paus muncul dari laut. Adam, siapa nama saya? Paus turun lagi. Lele naik. Adam, nama saya siapa? Kamu lele. Lele jenisnya lain. Nama siapa? Lele dumbo. Kamu saya mujair. Kamu apa? Kamu ikan patin. Saudaraku, nggak mungkin begitulah. Ini hanya bayangan aja ya. Ini sama imajinasi saja. Mengapa dia tidak beranak cucu sebelum jatuh dalam dosa? Hal kedagingan ini mungkin sekian persen dibanding sukacita anatomi spiritnya. Anatomi spirit Adam dan Hawa memiliki kemampuan yang luar biasa. Sehingga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa hampir sejajar. Padahal dia makhluk ciptaan loh. Dengar saudara ya. Adam dan Hawa pun, Hawa khususnya bisa berbicara dengan ular. Ular itu siapa? Manifestasi siapa? Tentu itu manifestasi daripada iblis. Itu pada umumnya begitu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi mari harus kita pahami dengan sungguh-sungguh kebenaran ini. Kita harus memahami betapa pentingnya anatomi spirit. Kalau anatomi spirit itu tidak hidup, maka sia-sialah seluruh kegiatan agamawi kita. Mengapa demikian? Itu tidak diperhitungkan Tuhan. Semua tindakan-tindakan jasmani tidak akan bisa menyentuh hal-hal rohani sebelum hal-hal rohani anatomi spirit seseorang itu adalah hidup. Sementara anatomi spirit setiap manusia sudah divonis oleh Tuhan mati. Jadi kalau Tuhan memvonis mati, ya mati. Generasi Adam seluruhnya mati. Kenapa? Karena sudah memberontak kepada Tuhan. Orang mati mana bisa bergerak sih? Orang mati bagaimana sih bisa melakukan sesuatu? Di mata Tuhan, semua generasi Adam itu mati. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah dari hidup yang kekal. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Anatomi tubuh kita tidak mungkin bisa mencapai surga. Saudara kalau memimpikan surga, itu hal yang sia-sia. Dengan agama saudara, saudara mampu masuk surga. Karena masih mudah-mudahan bukan. Dengan amal perbuatan saudara bisa menyogok surga, bisa membeli tiket ke surga. Seberapa kebaikan saudara? Orang berbuat baik pun bisa salah. Apa salahnya? Supaya dipuji orang. Bermurah hati, disanjung-sanjung orang. Supaya apa? Dikagumi. Ya sudah dapat upahnya. Kenapa? Yaitu kebaikan untuk diri sendiri. Sementara, saya beritahu, hal-hal yang ritual itu tidak mungkin bisa masuk surga. Karena yang ritual itu tidak bisa membangunkan spiritual yang sudah mati. Minggu yang akan datang kita berbicara soal Nesama.
Nesama itu adalah nafas yang membuat anatomi spirit kita hidup. Yang namanya hidup soe. Bukan bios atau psuke. Allah tidak tertarik pada bios dan psuke. Karena fisik dan jiwa itu sudah difonis sama Tuhan mati. Pada waktu kamu memakannya, kamu mati. Kalau Tuhan udah ngomong mati, ya mati. Jadi kita ini manusia rohani yang punya pengalaman jasmani. Karena rohani kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dihidupkan kembali oleh darah Yesus. Makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani. Kalau kita punya pengalaman jasmani, kita jatuh dalam dosa, kita kembali ke rohani lagi, dikuduskan. Tapi kalau manusia jasmani punya pengalaman rohani, itu orang-orang yang hanya sekedar mau ritual-ritual saja ibadahnya, sok rohani, tapi di duniawi. Rohaninya, ibadahnya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Karena dia makhluk jasmani yang punya pengalaman rohani. Tapi kita tidak. Kita makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani. Dan Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarkan kebenaran firman-Mu itu memberikan kekuatan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengar supaya mereka tahu pasti bahwa mereka punya kehidupan yang kekal. Anatomi spirit kami boleh dibangun. Telinga kami mulai peka mendengar suara Tuhan. Mata kami jam memandang perkara-perkara surga, perkara-perkara Tuhan yang memelihara kami. Engkau berkati setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saudara yang kasih. Terima kasih, saudara, sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Jangan lupa subscribe dan like, nyalakan lonceng, dan berikan komen, saudara. Saya hamba Tuhan, Pendeta Timotius Baktisarono, dan Tuhan memberkati. Terus berada dalam perlindungan naungan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka, pandemi, dan seluruh hal-hal dari panah api si jahat. Dan berada dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.